Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Bu Yanti. Hari ini kita belajar farmakologi tentang laksansia. Untuk melihat materi ini berulang-ulang, kalian silakan lihat link YouTube saya di @sririanti. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu konstipasi, nah hari ini kita akan belajar tentang laksansia atau pencahar. Apa itu laksansia? Definisinya adalah obat yang dapat menstimulasi gerakan peristaltik usus sebagai refleks dari rangsangan langsung terhadap dinding usus, terutama dinding usus besar, sehingga mempermudah buang air besar atau defekasi. Apa sih kira-kira penggunaannya untuk laksansia? Yang pertama adalah untuk orang yang mengalami konstipasi. Mengapa konstipasi sudah kita bahas minggu lalu ya? Karena kurang makanan berserat, kurang minum, stres, efek samping obat seperti anti anemia, dan penggunaan pencahar yang Penggunaan laksansia yang kedua adalah untuk orang-orang yang tidak boleh mengejan terlalu kuat, misalnya pasca operasi, kemudian penderita hemoroid atau wasir yang dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah besar, lalu penderita penyakit jantung dan pembuluh darah seperti angina pectoris dan hernia. Penggunaan laksansia yang keempat adalah untuk tindakan penyinaran dengan sinar ronsen. Sebelum dilakukan penyinaran, terutama pada saluran usus, ginjal, maupun kandung kemih, perlu dilakukan pemberian laksansia sehingga bagian usus yang akan dilakukan penyinaran terlihat bersih. Bila ada penyumbatan, maka hanya penyumbatanlah yang terlihat pada hasil ronsen. Selanjutnya, penggunaan laksansia yang kelima adalah tindakan praoperatif. Jadi sebelum dioperasi, biasanya penderita diberikan laksansia pada malam hari, jadi puasa dimulai dari jam 8 malam, lalu pagi-pagi diberikan laksansia agar saluran pencernaannya menjadi bersih sehingga tidak mengganggu pada saat proses anestesi. Selanjutnya penggunaan laksansia adalah untuk pengeluaran parasit cacing dengan antelmintika. Apa itu antelmintika? Antelmintika adalah obat-obat yang digunakan untuk menghancurkan atau mengeluarkan cacing. Untuk obat-obat cacing modern seperti sekarang, pada umumnya semua cacing hancur dan keluar bersama feses. Tetapi ada beberapa obat yang hanya melemahkan atau merelaksasi cacing sehingga cacing hanya lemas tetapi tidak mati atau hancur, sehingga dibantu pengeluarannya dengan menggunakan laksansia. Banyak orang yang salah dalam penggunaan pencahar, di mana banyak orang yang ingin sekali langsing lalu menggunakan pencahar terlalu sering karena diasumsikan bila buang air besarnya sering, maka dia akan cepat menjadi kurus. Padahal ini sangat mengganggu ya kesehatan kita. Apa efek sampingnya bila penggunaan pencahar terlalu sering? Yang pertama, absorpsi zat gizi terganggu. Kemudian sintesa vitamin K dan B kompleks terganggu. Kan kita tahu bahwa vitamin ini dibuat di usus besar dengan bantuan bakteri E. coli. Lalu absorpsi ion kalium dan natrium terganggu sehingga terjadi kelemahan otot, terjadi konstipasi kronis, dan nyeri akibat kram usus. Jadi sebaiknya penggunaan pencahar harus bijaksana ya, dan kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang jelas sehingga para pengguna pencahar menjadi jelas. Sekarang kita masuk ke penggolongan laksansia. Yang pertama adalah pencahar pembentuk massa, di mana obat-obat ini sulit dicerna oleh usus sehingga dia dapat membentuk massa dan memperbesar volume usus dan air sehingga merangsang gerakan peristaltik usus. Contohnya misalnya metilselulose, karboksimetilselulose, ini bisa kalian temukan pada Vegeta yang biasanya diminum ketika dilarutkan air. Tetapi memang sekarang jarang ditemukan ya karena ternyata penggunaan yang salah dapat menyebabkan kanker usus. Kemudian psyllium plantagosid, ispagula, serat sayuran dan buah-buahan. Ini yang paling mudah dan murah sehingga sebaiknya kita harus rajin minum, maksud saya
harus rajin makan sayuran dan buah-buahan untuk membentuk massa feses sehingga feses mudah dikeluarkan. Yang kedua adalah pencahar osmotik, di mana ia bekerja menarik dan menahan air dalam usus karena perbedaan tekanan osmotik, sehingga jumlah air yang ada di dalam usus cukup besar, feses yang keras menjadi cair sehingga mudah dikeluarkan. Contohnya laktulose, lalu garam Inggris, biasanya ini digunakan untuk operasi pra-operasi, jadi misalnya besok mau operasi, malamnya diberikan garam Inggris supaya paginya semua feses keluar. Lalu garam natrium sitrat, fosfat, dan sulfat ini biasanya digunakan untuk penyinaran ronsen ya, sebelum penyinaran ronsen. Lalu yang ketiga, pencahar pelunak tinja. Dia bekerja melunakkan isi usus dan melicinkan jalannya. Contohnya misalnya parafin cair dan dioktil sulfosuksinat. Dioktil sulfosuksinat ini sifatnya juga melunakkan tinja dan cara pakainya dimasukkan ke dalam anus. Kalau parafin bisa berbentuk klisma, bisa juga berbentuk suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus. Selanjutnya, stimulan atau pencahar iritan. Dia merangsang peristaltik baik dinding usus besar maupun dinding usus kecil. Contohnya misalnya tanaman herbal seperti alkaloida anthracnone yang terdapat pada minyak jarak, lalu bisacodylium dan phenolphthalein. Untuk phenolphthalein, karena memberikan rasa tidak nyaman, jadi ini juga jarang digunakan. Yang masih sampai sekarang dipakai adalah bisacodylium yang bisa kalian temukan pada dulcolak. Yang terakhir adalah pencahar lokal rektum, yaitu membilas bagian bawah dan bagian bawah usus. Contohnya misalnya larutan sabun dan suppositoria glycerin. Mungkin kalau larutan sabun kalian tidak familiar ya, tetapi dulu ketika obat-obat laksansia belum ditemukan digunakan larutan sabun. Tapi jangan pakai rinso ya, nanti ususnya rusak. Oke, ini spesialitnya. Bisa kalian temukan misalnya Ispagula secam, nama dagangnya Mulax dan Mucovals, Bisacodyl contohnya Dulcolax, Laxamek, Lactulosa contohnya Lactulax, Opilax, dan Dupalax, natrium lauryl sulfoasetat contohnya Microlax. Ini yang cara penggunaannya ada ujungnya dibasahi dulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam anus, lalu disemprotkan semua bagian yang ada di dalam mikrolaks ya. Kemudian magnesium sulfat, ini adalah nama generik dari garam Inggris. Nama dagangnya adalah garam Inggris cap gajah. Selesai. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di grup. Jangan lupa like and subscribe @Sri Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dan sehat ya.